Cek, pernah terpikir untuk berhenti untuk belajar? Mungkin ada banyak orang-orang yang hari ini merasa bahwa sudah cukup untuk belajar, sudah cukup untuk menimba ilmu lagi. Toh kita sudah bersusah payah dalam bangku sekolah, dalam SD, SMP, SMA, sampai kita kuliah, sampai hari ini kita beranjak pada S2, S3, bahkan sampai pada taraf tertingginya. Mungkin ada banyak sekali orang yang hari ini merasa kalau belajar sudah cukup aja pada taraf SMA aja, atau pada taraf S1, atau taraf S2 aja, atau bahkan S3 aja. Tapi dari hasil yang gue temui, gue melihat pada orang-orang yang memiliki sebuah kapasitas pengalaman yang sangat luar biasa. Mereka mengatakan bahwa kita harus lifetime learning. Ternyata dari hasil yang mereka ucapkan tersebut memang sangat penting untuk kita ketahui. Kenapa belajar itu harus selamanya? Belajar, 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 dan belajar. Nah, kalau di sini kita tidak mendapatkan yang namanya PET, kita tidak mendapatkannya turning point-nya, maka kita akan burn out terhadap pembelajaran. Kita akan malas untuk belajar. Kita akan kelelahan saja, lelah saja dalam pelajaran. Kalau gue melihat dari kata Imam Syafi'i, dari kata-kata dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila kamu lelah dalam belajar, maka siap-siaplah kamu untuk menerima yang namanya kebodohan. Di situ mengatakan bahwa Imam Syafi'i mensyiratkan bahwa ketika seseorang itu lelah dalam belajar, tidak kuat mentalnya, merasa bahwa sudah cukup untuk belajar, maka siap-siap kamu akan menanggung yang namanya kebodohan. Seperti apa kalau hari ini ada begitu banyak orang-orang yang mengalami kesenjangan sosial? Ya bisa jadi itu karena pilihannya untuk berhenti belajar. Gue tidak menyalahkan bahwa itu merupakan sebuah garis takdir bahwa dia akan seperti itu, tidak. Karena gue melihat ada begitu banyak kisah-kisah orang yang hari ini dia bisa kaya, dia bisa menjadi hidup yang lebih oke, lebih mapan, lebih nyaman, lebih enak. Ya itu karena dia tahu memposisikan untuk bisa membijaki dalam kehidupannya. Kalau dia hari itu tidak mengerti bagaimana melawan kehidupan ini, ya it's okay. Karena itu sebuah pilihan. Ya di sini gue juga mendapati bahwa ada beberapa alasan-alasan yang sehingga sangat menarik kenapa orang-orang ini berhenti untuk belajar. Alasan paling pertama yang gue dapati adalah ketika seseorang itu berhenti belajar karena dia merasa bahwa toh buat apa untuk gue belajar, karena pembelajaran yang gue dapati itu tidak gue gunakan. Ini menjadi sebuah pembicaraan yang gue dapati dari pembicaraan-pembicaraan gue dengan teman-teman gue, di mana teman-teman gue mengatakan bahwa pembelajaran itu cukup dari SMA ini aja, kita berhenti untuk belajar saja. Tuh ilmu-ilmu yang kita gunakan saat kita pembelajaran, saat kita berada di bangku sekolah, itu tidak bisa digunakan saat ini. Contohnya seperti apa? Coba teman-teman katakan ilmu apa yang hari ini teman-teman pelajari di sekolah yang tidak terpakai. Ya mungkin ada yang mengatakan, oh matematika, oh ilmu tentang apa, fisika. Tidak teman, gue baru menyadari bahwa semua itu bisa berguna loh, sangat terpakai. Ilmu-ilmu yang saat ini kita berada di bangku sekolah sampai kita berada di bangku kuliah, dunia kerja, semua ilmu itu terpakai, diakumulasi saat kita beranjak dewasa dan mandiri. Cuman ketika kita saat ini mungkin ada beberapa ilmu-ilmu yang memang sudah tereliminasi karena ilmu tersebut tidak selaras dengan apa yang kita pelajari saat ini atau selaras dengan pekerjaan kita. Tapi dalam semua hal itu bisa kita ambil dari hikmah-hikmah tersebut. Seperti apa? Contohnya seperti kita belajar soal tentang matematika. Di situ kita bukan hanya sekedar belajar soal bagaimana 1+1 menjadi 2, tapi bagaimana cara ini, cara itu bisa menimbulkan ini. Hal itu bisa menimbulkan yang namanya critical thinking. Kalau kita tidak menyadari bahwa matematika itu sebagai alat untuk hitung-menghitung, bukan sebagai alat untuk berpikir secara kritis, berpikir secara logis, maka kita akan menganggap bahwa belajar matematika itu tidak penting, atau belajar
Misalnya kita belajar bahasa Indonesia, kita menganggap, wah, gue tidak cocok untuk belajar hal ini, atau kita belajar soal tentang prakarya, kita tidak cocok untuk dunia prakarya atau dunia seni. Padahal hal itu bisa sangat berguna ketika kita memang berada di jalur atau pattern point yang memang kita berada di dalam situ. Sehingga semua pembelajaran yang hari ini kita pelajari ternyata itu sangat penting. Cuman karena stigma-stigma yang hari ini kita gunakan, hal-hal yang ini kita gunakan, ternyata ada kesalahan yang kalau gue lihat, ternyata kita tidak bisa belajar dengan sejatinya bagaimana cara untuk belajar dengan baik. Maka dengan demikian, karena kita tidak pelajari bahwa hal ini sangat penting, maka kita berasumsi bahwa pembelajaran itu tidak penting. Nah, hal itu yang gue temui yang menjadi alasan yang pertama. Ya, cukup belajar itu cuma sampai SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Nah, di situ kan terbentuk yang namanya mindset. Hal yang pertama itu ya mindset. Dan gue juga mendapat suatu quotes yang sangat menarik ini, di mana dia mengatakan bahwa ini, orang yang berhenti belajar hari ini, dia adalah pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang belajar sampai hari ini, dia adalah orang-orang yang akan memiliki masa depan. Kita bisa melihat quotes itu sangat menarik untuk kita ketahui bahwa di situ orang-orang yang berhenti untuk belajar, dia hanya sangat menarik pada masa lalunya, dan dia hanya bisa mengetahui pada masa lalunya saja. Tapi orang-orang yang hari ini terus belajar, terus berinovasi, terus untuk tidak berhenti belajar, dia adalah orang-orang yang akan bisa meraih masa depannya, orang-orang yang bisa meraih apa yang dia inginkan. Seperti hari ini kita melihat bahwa teknologi yang hari ini terus untuk dikembangkan, diinovasikan, ternyata akan terus mengalir, akan terus berkembang seiring berinovasinya pemikiran-pemikiran terhadap teknologi. Kalau hari ini orang-orang berhenti untuk tentang teknologi, maka teknologi tidak akan secanggih hari ini. Seperti di mana ChatGPT, di mana dari pesan SMS menjadi pesan WA, atau dari berbagai macam lini sekalipun komunikasi sudah semakin maju. Kalau hari ini orang-orang selalu berhenti belajar, maka tidak akan ada inovasi terbaru, tidak ada kemajuan-kemajuan yang akan dia temukan, atau tidak akan lahirnya kemajuan hari ini. Nah, sehingga ketika seseorang itu terus untuk belajar, maka apapun yang hari ini dia hadapi, dia bisa lewati. Kenapa? Karena dia sudah pahami dan dia sudah pelajari. Iya, baik itu dalam buku, baik itu dari sebuah cerita orang lain, ataupun dari berbagai pengalaman yang telah dia lewati. Nah, pembelajaran yang memang paling bagus menurut gue adalah itu pembelajaran yang diambil dari sebuah pengalaman. Kita coba untuk membuat pembelajaran itu lebih oke, lebih baik dari hari ini dan dari kemarin. Gue sempat membaca sebuah buku yang ditulis oleh Morgan Housel yang berjudul The Psychology of Money, di mana situ dituliskan sebuah kisah seseorang yang hari ini dia coba untuk berkonsisten, walaupun dia adalah seorang yang pekerja kasar lah kalau dikatakan, tapi dia bisa mengumpulkan uang yang cukup banyak, bisa memberikan sebuah kontribusi terhadap lingkungan, terhadap sosial, sangat-sangat berdampak pada orang lain. Ya, dan menurut gue itu sangat-sangat menarik dalam kehidupannya. Maka sehingga dituliskan di dalam sebuah buku. Artinya apa? Orang itu memiliki sebuah makna. Dia memiliki sebuah moto dalam kehidupannya yang bisa diambil. Visi hidupnya bisa diambil, yaitu memberikan sebuah dampak. Kalau hari ini kita berhenti, mungkin boleh dikatakan bahwa ada yang salah dalam benak lo. Gue tidak menyalahkan bahwa lo itu harus rajin dalam belajar. Tidak. Setidaknya lo coba untuk belajar. Belajar untuk apa? Sadar terhadap dunia, realita yang hari ini lo hadapi, dan menyadari bahwa posisi lo ini, keadaan lo saat ini tidak menyenangkan bagi diri lo, dan lo pengen keluar, maka coba untuk terus belajar. Gue mendapati sebuah kisah yang sangat menarik di sini, bahwa ada sebuah
orang tua di sini dia sudah mau pensiun, dia sudah mau pensiun. Di sini dia mau menjadi seorang entertainment atau entrepreneur di dunia digital. Tapi tahu nggak sih dia memulai ya pada usia yang sudah sangat tua, sudah masuk usia pensiun. Dia ketika mau pensiun dia masuk dalam dunia digital. Kalau menurut gue sih itu tidak apa-apa selagi dia punya keinginan dan dia pengen mulai dan dia memiliki sebuah value, tentu dia dapat memberikan kontribusi apa yang dia inginkan di sebuah media sosial. Tapi kalau dia menginginkan sebuah yang namanya uang dari media sosial, maka mungkin bisa didapatkan, tapi butuh proses. Dia butuh strategi, dia butuh banyak belajar hal-hal yang hari ini dia tidak ketahui dan dia harus ketahui. Itu kalau dia berada di bidang yang berbeda. Tapi kalau dia berada di bidang yang industrinya tidak masuk dalam dunia digital atau ranah dunia usaha, maka hal itu akan sangat sulit. So, hari ini gue mau mengatakan bahwa jangan berhenti untuk terus belajar. Dan hari ini gue berada di bangku yang sudah lulus kuliah S1 gue, dan gue merasakan bahwa gue harus terus belajar. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah healing bagi gue, dan gue candu terhadap dunia untuk terus belajar. Karena ada banyak hal yang perlu untuk kita hadapi ketika kita berhenti belajar. Kalau hari ini kita berhenti belajar, pasti gue nggak akan tahu hal ini, gue nggak akan tahu hal itu. Nah, sehingga kalau menurut gue, ketika kita berada di dunia pembelajaran, penting untuk pelajari sebuah hal yang efektif. Kalau hari ini memang kalau mau dikatakan bahwa orang-orang yang berhenti belajar itu karena tidak mendapatkan sebuah path atau blueprint dari sebuah pembelajaran, maka harus kita temukan bagaimana cara pembelajarannya efektif agar apa yang dia pelajari tidak terbuang sia-sia saja. Sebelum kita masuk dalam hal itu, yang penting untuk kita ketahui, kita harus menemukan yang namanya minat atau bakat dalam diri kita. Iya, kalau gue bisa rangkum itu sebagai mengenali diri kita. Kita harus kenali diri kita sendiri. Ketika kita tidak mengenali diri kita, maka memang sulit untuk kita dapati pet yang pengen kita arah. Memang agak sulit untuk apa yang kita inginkan. Tapi sejauh ini yang gue pelajari untuk mengenali diri sendiri, ya kita cobain saja semua apa yang kita rasa kita boleh. Gue rasa apa yang gue pengen, apa yang gue inginkan, gue coba. Entah itu sebagai sales, berjualan, ya gue coba. Ternyata gue bisa dan gue merasa enak. Dan gue coba untuk membuat sebuah cerita, membuat sebuah konten. Ternyata gue boleh. Di situ gue menemukan bahwa kita harus terus belajar. Seorang yang hidupnya diisi dengan terus belajar, kalau menurut gue itu adalah sebuah kehidupan yang sangat menyenangkan. Karena hidup adalah sebuah pilihan. Karena hidup adalah sebuah pilihan, maka pilihlah pilihan yang terbaik menurut lo. Dan di sini bukan sebuah channel mengenai tentang motivasi ya. Channel ini mengenai tentang, gue sering membahas mengenai tentang antusias financial plan, gue sering membahas mengenai tentang mindset, dan gue sering membahas tentang produktivitas. Maka hari ini gue membahas tentang mindset. Ya, dan semoga lo yang hari ini merasa bahwa pembelajaran itu sudah cukup, coba dipikirkan lagi. Dan kalau gue summarize semuanya nih, bahwa pembelajaran itu sangat penting. Tidak ada alasan kenapa kita harus berhenti untuk belajar. Karena orang yang berhenti belajar itu artinya dia berhenti untuk masa depannya. Dia berhenti untuk mengetahui dunia lebih jauh, atau dia berhenti untuk menjadi penakluk masa depannya. So, semoga video ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menuliskan pendapat lo di kolom komentar dan subscribe. So, semoga ini juga bermanfaat untuk orang lain. Jangan lupa untuk share. Dan gue Bro Rian. Thank you. Goodbye.